Shalom Bapak Ibu, semuanya yang terkasih dalam Kristus. Mungkin bisa open mic dulu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Halo. Belum kedengaran, belum kedengaran. Shalom Bapak Ibu, teman-teman. Shalom. Apa kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa. Mungkin bisa open cam dulu, kemudian bisa tos di atas, di kiri, di kanan, bisa dada-dada dulu secara virtual buat Bapak Ibu di kiri kanannya. Oke. Kita bisa mute kembali. Tuhan, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di Persekutuan Doa Jumat BPS. Saya ingin menyapa juga Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke mungkin yang ada di Zoom meeting hari ini. Mau menyapa Pak Pendeta juga, selamat siang untuk Bapak Pendeta Obaja Bimo Kusumonegoro yang akan memberitakan firman Tuhan siang hari ini. Sehat-sehat selalu Pak. Dan jangan sampai sukacita kita dalam puji Tuhan hilang karena padatnya aktivitas, pekerjaan, atau kesibukan lainnya. Mari kita memulai ibadah pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Bagi Dia Ku Nyanyikan Hosana. Selamatkan
Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, ya Tuhan, terima kasih karena pada siang hari ini, walaupun kami tidak bisa beribadah secara fisik, kami merindukan ibadah secara fisik Tuhan, tapi kami tak bersyukur kami bisa beribadah secara virtual. Bapa, sementara kami akan memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu lewat Bapak Pendeta yang akan menyampaikan khotbahnya, biar Bapak saja yang menyertai ibadah kami dan biarlah ibadah ini dilancarkan dan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Tuhan Yesus setia, tetap setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di 2 Timotius 2 ayat 13 dituliskan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita sering bernyanyi dan berdoa mengucapkan bahwa kita akan setia sampai akhir kepada Tuhan, tapi nyatanya di perjalanan kita sendiri seringkali jatuh bangun. Iman kita naik turun. Bukan meninggalkan kita atau membiarkan kita tergeletak, Bapa tetap mengasihi kita dan setia. Saya pribadi sering mempertanyakan pada diri saya, apakah pantas manusia seperti saya selalu disertai oleh Tuhan yang adalah kasih dan yang setia mendampingi di jatuh bangun saya. Mari kita bersama-sama renungkan sambil menyanyikan lagu Selidiki Aku untuk mengantarkan kita pada firman pada siang hari ini yang bertemakan menikmati kesetiaan Tuhan. Kita menyanyikan lagu.
Bapak Pendeta Obaja Bimo Kusmonogoro, kami persilakan. Kita berdoa. Bapak bersyukur jika siang hari ini kami boleh berkumpul, Tuhan. Justru di dalam keadaan online, kami boleh berkumpul bersama-sama meroke Tuhan Yesus. Selama ini kami hanya beribadah di rumah Tuhan, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan ada bersama kami dimanapun kami berada. Kami percaya firman Tuhan tinggal tetap di rumah kami. Demi nama Yesus, bicara bagi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Senang jumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Ya, udah hampir berapa ya? 2 tahun kurang kali ya. Tadi saya ke BPS kantor di mana tuh Pasar Baru, belum pandemi kan ya. Terus tadi ada ibu-ibu saya dengar cerita bahwa tambah gemuk katanya. Cuman itu membuat imun kita naik ya. Supaya apa? Supaya kita tetap sukacita, tetap sehat dalam pemandangan Tuhan. Kita buka kitab kita teman-teman. Saya kasih tema dari teman-teman di BPS Pusat tentang menikmati kesetiaan Tuhan. Ya. Lalu saya tanya sama Tuhan, sama kayak tadi share saya bilang sama PSI-nya. Apa sih konteks menikmati kesetiaan Tuhan gitu kan ya? Seringkali berkata bahwa kalau Tuhan setia, baru kita setia. Tapi kan ada kita berkata bahwa sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia dalam 2 Timotius 13 kali ya. Kita buka yuk Mazmur 71 ayat 22. Kita baca satu ayat. Mazmur 71 ayat 22. Demi firman Tuhan. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi ya yang kudus. Bahwa orang seringkali berpikir bahwa kesetiaan itu bisa dinikmati. Ya. Terus bagaimana cara menikmati kesetiaan Tuhan? Dalam konteks Mazmur 71 ini, itu menggambarkan tentang ratapan seseorang yang telah mengalami kesengsaraan selama bertahun-tahun di bumi, terus aniaya dia nikmati, dia alami, terus ada sakit penyakit yang dia hadapi, ada malapetaka yang dia rasakan, pencobaan telah memperbaik uban kepalanya saudara. Ya. Sekalipun demikian, pemazmur tadi telah memelihara hubungan akrabnya dengan Tuhan sejak masa mudanya, dari masa muda sampai memutih rambut ya. Dia dialami pergumulan itu setiap hari saudara. Terus namun ada passionnya, hasratnya ialah agar dapat hidup cukup lama sehingga dapat mengajarkan kepada angkatan sekarang ini ataupun ke depannya pelajaran yang sudah diperoleh dalam hidup ini. Tuhan mengizinkan masalah terjadi supaya apa? Supaya kita mendapatkan pelajaran berharga. Amin. Orang bilang sama saya waktu awal pandemi bulan Maret 2020 ya. Pak, apakah Tuhan kurang hebat Pak? Kok pandemi nggak bisa diusir Pak? Bahkan ada beberapa pendeta besar, gereja besar bilang gini, kita beriman nanti pas Paskah, Jumat Agung, pandemi hilang, katanya, karena momennya sama seperti itu. Terus saya perhatiin baik-baik teman-temannya. Beberapa rekan pendeta saya ya, ada 2 bulan lebih itu tumbang meninggal ya karena COVID gitu ya. Terus ada orang berkata gini, oh kurang iman Pak. Sebentar dulu. Ini bukan masalah iman, ini masalah hikmat. Jadi seringkali kita nggak menyadari bahwa Tuhan mengizinkan masalah terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Gitu teman-teman. Kenapa kebaikan? Dulu sebelum pandemi teman-temannya, keluarga jarang berkumpul, ya orang tua hanya menyalahkan guru di sekolahan. Kok ngajar anak kayak gini? Tapi sekarang ibu-ibu, bapak-bapak akan merasakan kan bahwa mengajar anak sekolah di rumah itu sulit, gitu ya. Dulu anaknya dicubit sedikit sama guru, dikomplain, dituntut polisi. Sekarang orang tuh menikmati di rumah. Akhirnya ada saling introspeksi diri antar person, baik orang tua, anak, bahkan lingkungan teman-teman. Jadi kesetiaan dalam perikop ini pada ayat ke-22 ini memakai kalimat emet, bahasa Ibrani ya. Ada emet. Apa sih emet ini saudara? Maknanya adalah setia, benar-benar dapat dipercaya dan sungguh-sungguh. Jadi pemazmur tahu bahwa Tuhan itu person pribadi yang setia, yang benar-benar dapat dipercaya, yang sungguh-sungguh dia nyata. Saudara. Ya.
tadi malam ya, saya lihat berita ada komika ketangkep kan ya, yang Marga Pardede kan, ya Coki Pardede kan. Dia salah satu orang yang mengaku agnostik, ya. Tapi dari statement dia agnostik itu belum tentu dia agnostik. Bagi saya ini orang tahu sekolah itu, dia tahu firman Tuhan, cuman malas untuk belajar dan mengikuti Yesus, gitu loh. Kenapa? Karena satu poin ya, saya nggak menangkap bahwa ketika dia mati nanti dikuburkan atau dibakar, gitu ya. Kalau dikuburkan berarti dia mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya agama. Kenapa? Karena semua agama kecuali Hindu mungkin ya, yang mati itu dibakar, ya, semua rata dikubur, ya. Berarti mau nggak mau, meskipun dia dibakar, mengakui bahwa tradisi yang dilakukan adalah tradisi agama. Tidak ada agnostik seorang ateis yang matinya bingung sama orang mau diapain. Ya. Nah, banyak orang berpikir kalau menikmati kesetiaan Tuhan itu harus selalu hidup enak. Tidak pernah sakit, tidak pernah sengsara, tidak pernah miskin, hidup selalu bahagia. Lalu apapun yang kita lakukan selalu dihalal. Tetapi menurut pemazmur ini tidak demikian. Ya, kita mau belajar dari perikop pasal 71 ini semua. Banyak hal yang saya dapat ya ketika saya merenung firman Tuhan ini, karena saya menulis khotbah ini sekitar jam 2 pagi ya. Karena ketika saya merenungkan ini baik-baik ya, ternyata banyak sekali yang terkandung tentang menikmati kesetiaan Tuhan. Yuk. Banyak orang nih saya yakin lah ibu-ibu, bapak-bapak yang di Rumsung ini punya paham ini dari kecil. Kecil dimanja, muda foya-foya, terus tua kaya raya, mati masuk surga. Ya, jadi saya juga alami juga ya. Saya yang kecil dimanja orang tua, tapi saya menolak. Terus saya berpikir bahwa muda itu harus foya-foya. Masa muda saya dulu ya agak begajulan karena foya-foya terus. Terus punya prinsip bahwa tua kaya raya, kalau mati masuk surga. Ya, karena ini menjadi keinginan kebanyakan manusia. Tapi pemazmur memberitahukan bahwa menikmati kesetiaan Tuhan itu bukan hal sulit ataupun hal yang mudah, saudara. Karena fokus untuk menikmati kesetiaan Tuhan itu fokusnya bukan kita, ya. Bukan keinginan daging kita, tetapi kepada Tuhan. It's all about Jesus. Ini semua ngomong tentang Yesus, ya. Ini ngomong semua tentang kebaikan Tuhan. Yuk, pertama yuk. Kita lihat yuk Mazmur 71 ayat pertama. Kalau teman-teman baca Alkitab ya, di HP-nya atau punya Alkitabnya, mungkin di PowerPoint nggak tertulis ya. Aku mengikuti. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Ayat pertama dibuka ya oleh Pak Mazmur. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jadi fokus kepada kita hari ini ya, itu bagaimana mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita hebat, merasa hebat. Sebentar dulu. Kita orang Kristen karena kita ada Tuhan Yesus. Kita bisa sampai posisi ini ya. Saya banyak lihat data ada di Jawa Tengah, Maluku ya, hampir seluruh Indonesia. Coba renungkan siang hari ini. Saudara di posisi saat ini masih terima gaji, masih bisa makan, ya, masih bisa ikut Zoom, masih bisa bekerja. Itu karena hebat kita? Enggak. Ini karena Tuhan. Makanya ayat pertama Pak Mas ngomong, padamu ya Tuhan aku berlindung. Kalimat berlindung ya dalam bahasa Ibrani yang dipakai oleh pemazmur ini. Kalimat kashol, to trust, have hope, ya, kepercayaan dan harapan kepada Tuhanlah yang menjadikan Tuhan 100% modal utama kita untuk menikmati kesetiaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ternyata menjadi shield, pelindung kita. Digambarkan, saya yakinlah sudah sering dengar kalimat Shekinah glory. Ya. Apa sih Shekinah glory? Oh, awan kemuliaan Tuhan, Pak. Awan doang? Enggak, saudara. Shekinah glory ini, Shekinah kabut ini digambarkan seperti seekor induk ayam, ya,
sedang mengalami telur. Bayangkan induk ayam mengalami telur. Selama 3 minggu, induk ayam ini mengerami, menjaga dari setiap orang ataupun setiap benda ataupun setiap makhluk hewan yang lain untuk mencuri telurnya, untuk merusak telurnya. Ya, ayam jago sama ayam betina, paling galak ayam betina, saudara. Dan coba-coba sekali-sekali mencuri telur, dia kejar, saudara. Ini gambaran bagaimana Tuhan itu proteksi kita. Tidak satu kuasa pun yang dapat menyentuh telur tadi. Tidak satu kuasa pun yang dapat menyentuh saudara saya. Kenapa? Karena Tuhan sebagai pelindung, shield. Yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati kesetiaan Tuhan. Selama ada perlindungan Tuhan. Ya. Jadi selama pandemi ini, orang tanya sama saya, Pak, apakah misi penginjilan sudah berhenti, Pak? Enggak. Saya per 2 bulan sekali selalu terbang ke Manado. Ya, ini sebenarnya saya terbang ke Bali, ke Manado lagi selama 1 bulan. Di sana saya punya sahabat juga, salah satu orang DPS juga di dalam Sulawesi Utara, kalau nggak salah Bolmung ya. Itu pun sama, saudara. Saya bisa ke arah Kota Mubatu, ya. Saya bisa masuk ke pedalaman yang lain. Kenapa? Karena saya yakin Tuhan melindungi saya. Saya menikmati kesetiaan Tuhan. Orang bilang ini, gereja tutup. Oh iya betul. Tapi dengan pandemi ini, kita di-upgrade Tuhan. Saya dipaksa Tuhan belajar media sosial, belajar main YouTube, belajar online, saudara. Dan justru jangkauannya lebih jauh. Ya, jadi Tuhan sebagai pelindung yang pertama. Yang kedua, saudara. Kalau saudara lihat pada ayat ketiga, Mazmur 71. Firman Tuhan ngomong ini. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku, saudara. Ya, saya yakin saudara sering dengar kubu pertahanan, ya, terus benteng, ya, terus gunung batu kubu pertahanan. Sekarang saya tanya saudara, seberapa yakin saudara bahwa menjadikan Tuhan itu gunung batu kubu pertahanan? Gunung batu apa sih, Pak? Digambarkan gunung batu itu, kita berkata, Injil Matius berkata, janganlah engkau membangun rumah di atas pasir, tapi bangunlah rumah di atas batu. Sebab ketika ada badai datang, gelombang menyerang, rumah di atas pasir akan hanyut, sudah. Tapi kalau di atas batu, seberapapun besar badainya, tidak akan pernah terhempas. Ini menggambarkan bagaimana ya pergumulan itu pasti ada. Tetapi selama Yesus menjadi pondasi iman kita, pondasi pelayanan kita, pondasi kehidupan kita, tidak akan pernah goyah. Poin kedua, bagaimana saudara saya bisa menikmati kesetiaan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai gunung batu dan kubu pertahanan. Pak, gunung batu dan kubu pertahanan, Pak, itu digambarkan dengan 6 lambang, Pak. Ya, yang pertama, apa sih bukit batu? Bukit batu itu menggambarkan tentang keamanan, jaminan di dalam kekuatan Allah yang kokoh. Ya, bukit batu. Yang kedua, kubu pertahanan. Ini menggambarkan tempat perlindungan dan keselamatan yang tidak dapat dimasuki musuh. Ya, yang ketiga, penyelamatku. Lambang tentang apa? Pelindung yang hidup. Perisaiku, saya yakin saudara sering dengar kan? Engkau Allah perisaiku, ya. Ini Allah yang berdiri di antara kita dan bahaya. Ada sel tadi. Mana saya nggak hidup orang Kristen seperti di ujung tanduk, saudara. Kalau nggak melangkah, nggak ada jawabannya. Kalau melangkah, takut jatuh, ya. Tapi ketika sudah melangkah, ternyata nggak. Ternyata ketika sudah melangkah, seolah mau jatuh. Nah, kita berkata, sekalipun engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Saya puji Tuhan, udah dosis 2 kali ya vaksin sama Mei kemarin. Tapi bulan lalu, keluar virus yang Delta ya. Delta ya. Saya ngalamin 3 minggu, saudara. Tuh tulang patah-patah, kepala sakit ya. Langsung makan hilang, saya turun 5 kilo lebih, saudara. Orang-orang naik imun, badan besar gitu, saya tambah kurus, saudara.
Tapi bersyukur, kenapa? Karena saya tahu sekalipun saya mengalami itu, saya tidak mengalami maut. Karena saya menjadikan Tuhan itu perisai antara saya dan bahaya, itu Tuhan berdiri. Terus lambang kelima, itu tanduk keselamatan. Itu berbicara kekuatan dan kuasa kemenangan untuk membebaskan, menyelamatkan kita. Ada tanduk keselamatan. Yang keenam, lambang tentang kota benteng, sebuah tempat aman untuk mengangkat di atas bahaya-bahaya kehidupan. Kalau saudara paham tentang 6 hal ini, saudara bisa menikmati semua kesetiaan Tuhan. Nah, tadi si host tadi, kata Mbak Reza, ya Bang. Kalaupun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Sampai dia berkata, saya juga sempat merenung, siapakah kita? Ya, kita seringkali nggak setia, saudara. Saya tanya hari ini, dari mulai pagi tadi sampai hari ini, sampai detik ini. Ada yang pernah ketakutan? Pak, saya nggak nyangkal Yesus, Pak. Betul. Saya nggak jual Yesus, Pak. Betul. Tapi titik di mana saudara takut, ya, bagi saya itu berdosa. Oh gitu, Pak. Karena takut itu berarti meragukan kuasa Tuhan bekerja. Tapi Pak, takut boleh nggak Pak? Takut boleh. Tapi jangan dikuasai ketakutan. Coba semua merenung deh. Dari mulai tadi pagi sampai hari ini ya. Ini masih awal bulan, masih senang-senang kan? Baru terima gaji, kalau nggak tanggal 25 awal bulan gitu kan ya. Sekarang saya mau tanya, berapa lama gaji itu tinggal? Udah koma atau sudah titik? Ya. Terus bagaimana menghadapi hari ke depan? Masih panjang nih bulan September. Ketakutan itu berarti saudara saya itu bisa meragukan kuasa Tuhan, itu berdosa. Kalau saudara bilang bahwa Tuhan perisai, kubu pertahanan, bukit batu, tanah keselamatan, kota benteng, saudara, berarti saudara nggak boleh punya ketakutan. Nikmati, saudara. Nah, ini yang paling luar biasa, saudara. Kita buka yuk. Poin ketiga ini. Bagaimana saudara saya bisa menikmati kesetiaan Tuhan. Ini yang luar biasa. Harusnya saudara buat marking ya. Buat garis. Bold kencang banget. Ayat ke-8. Mazmur 71 ayat 8. Kita ngomong gini. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. 8, 15, 22, 25. Ya. Ini ngomong tentang mulut itu mengucap syukur. Mulut bernyanyi. Mulut memuji Tuhan. Sekarang saya tanya, pemazmur ini dalam keadaan takut loh Pak. Ya, tapi justru dalam keadaan takut, dia memuji Tuhan. Berapa daripada kita hari ini, saudara. Tidak mudah ketika masa datang, bertubi-tubi di dalam masa kita. Doa yang belum terjawab, mulut kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Terus karena kebiasaan itu kalau hal baik datang kita bisa mengucap syukur. Kalau kita sembuh kita bisa mengucap syukur. Kalau doamu dijawab kita bisa mengucap syukur. Tetapi bisa nggak kalau Tuhan izinkan masalah yang nggak enak terjadi, doamu belum dijawab Tuhan, penyakitmu belum sembuh, kau bisa mengucap syukur? Mungkin dapat SP2, SP3 bisa mengucap syukur nggak? Tapi pemazmur ngomong hari ini, diingatkan kita hari ini, mulutnya menaikkan pujian bagi Tuhan. Ini ada satu ayat, renungan baik-baik. Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika 5:18. Firman Tuhan berkata demikian. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. So, mengucap syukur loh Pak, dalam segala hal. Semuanya, segala hal, everything. Ya, ternyata ketika saudara mengucap syukur, itu yang Tuhan Yesus mau. Halo. Saya punya kesaksian sedikit, saudara.
Saya sedang melayani seorang keluarga Katolik, saudara. Ya, seorang pamen lah ya, pamen di Angkatan Udara. Sudah 10 tahun posisinya itu nggak pernah naik-naik. Menjadi orang Kristen itu sulit, saudara. Ya, menjadi orang Katolik itu sulit, menjadi orang pengikut Yesus itu sulit. Sulitnya apa? Ketika dia mau naik posisi lebih tinggi lagi, lewat bintang, saudara ya, itu pasti ada hempasan, godaan, terpaan, saudara. 10 tahun, saudara. Terus saya bilang sama bapak itu, sama keluarga itu, percaya nggak? Kalau Yesus mau, nggak ada satu kuasa pun yang dapat menarik kembali. Kita doa sama-sama. Kemarin baru sekitar 2 hari lalu ya. Terus panggilan Panglima TNI, ternyata promosinya diterima, saudara. Orang ini akan menjadi staf ahlinya Panglima TNI. Bagi dia itu nggak mungkin. Kenapa? Karena biasanya untuk menempel posisi tertinggi itu harus orang-orang yang sama dengan mereka. Tapi di sini dia bisa mengucap syukur sama Tuhan. Saya ajarin mengucap syukur. Ternyata Tuhan bisa ubahkan setiap peratapan menjadi tarian. Setiap duka menjadi suka. Ayo, lakukan 3 poin ini, saudara. Ya, jadikan Tuhan fokus hidupmu. Selama ada perlindungan Tuhan, Tuhan menjadi gunung batu, gunung pertahanan, dan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nikmati kesetiaan Tuhan setiap hari. Baru, saudara. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Ya, saya melayani sebuah komunitas ya di Sulawesi Utara. Itu LGBT, saudara. LGBT di Sulawesi Utara itu bukan hal sedikit, ya, karena itu provinsi kecil, saudara. Saudara orang BPS boleh survei di Kota Manado dan Kota Bitung, LGBT itu jumlahnya bukan ratusan. Karena saya sempat melayani satu jiwa sana, lalu dipulihkan Tuhan. Saya tanya berapa jumlahnya, 50 kah, 100 kah, lebih om, 200 kah, lebih om, 300 kah, lebih om, 500 kah, lebih om. Jumlahnya 1000, saudara. Saudara survei statistiknya. Ya. Dan saudara pun boleh survei statistik bahwa tingkat kekristenan di Sulawesi Utara menurun jauh, saudara. Ini bagi saya dilema. Itu kota 1001 gereja, sebut Serambi Yerusalem. Tetapi begitu pergumulan tentang dosa. Setiap 2 bulan sekali saya ke sana untuk jiwa. Apa harus support? Gak ada support. Tapi saya tahu kalau selama saya menabur untuk Tuhan, jiwa saya menang. Kenapa? Kayak terlebih dahulu dipulihkan Tuhan. Saya terlebih dahulu selamatkan Tuhan. Maka saya feedback adalah saya memulihkan orang lain bersama dengan Tuhan dan saya memberkati mereka supaya mereka selamat. Nikmati kesetiaan Tuhan setiap hari baru. Amin. Yuk tutuplah kitab kita berdoa sayang saudara. Bapak bersyukur firman-Mu telah kusampaikan Tuhan Yesus. Kami menikmati setiap kesetiaan Tuhan setiap harinya. Tuhan, Kau menjadi pelindung kami. Tuhan menjadi kubu pertahanan kami. Dan kami mengucap syukur akan segala hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Biarkan firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami dan kami pelaku firman Tuhan mulai saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta atas firman-Nya. Ada banyak sekali yang saya catat dari khotbah Bapak pada pagi hari ini. Tuhan mendatangkan pandemi itu untuk kebaikan, dan kalau hidup dalam Tuhan itu bukan nyaman ya, kita dihajar, kita melewati banyak sekali tantangan, dan tapi antara kita dan bahaya ada Tuhan yang berdiri di tengah gitu. Dan ternyata takut itu berdosa sebenarnya, karena dengan kita meragukan kuasa Tuhan, meragukan kalau Tuhan itu kuat, itu sebenarnya kita menyepelekan Tuhan gitu. Dan biarlah kita tetap setia untuk menjadikan Tuhan sebagai fokus kita untuk meresponi firman pada siang hari ini. Marilah kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini
Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Baik Bapak Ibu, saat lagi saya akan membacakan warta jemaat kita pada hari ini 3 September 2021. Pertama-tama terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Obaja Bimo Kusumonogoro, dan terima kasih juga untuk seluruh tim yang terlibat di ibadah kita pada siang hari ini. Kemudian pada tanggal 29 Agustus, setelah berpulang ke pangkuan Bapa di surga, Ibunda terkasih dari Bapak Freddy Takaya, BPS Provinsi Sulawesi Barat, segenap keluarga besar Persekutuan Doa BPS turut merasakan bela sungkawa. Allah Bapa yang penuh dengan kasih akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar Pak Freddy yang ditinggalkan. Selama ibadah daring, jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening Persekutuan Doa BPS yang ditampilkan di layar atas nama Ibu Dewi Rismaya Marpaung dengan nomor rekening BRI 1257 0100 7539 507 atau via OVO atas nama Ibu Dewi Rismaya Marpaung dengan nomor 0812 8019 002. Sebagai informasi, persembahan minggu lalu adalah sebesar Rp590.000. Kehadiran pada ibadah pekan lalu adalah sebanyak 72 orang melalui Zoom dan 11 orang melalui YouTube. Dan puji Tuhan, sepekan ini kita merayakan pertambahan usia saudara-saudari di seluruh Indonesia. Kiranya di usia yang baru ini, berkat yang baru, terobosan yang baru, dan penggenapan janji Tuhan akan semakin banyak lagi dinyatakan. Kami ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, dan biarlah Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita semua, dan juga khususnya bagi Bapak Ibu yang berulang tahun. Demikian pengumuman pada hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, dan tetap pegang janji Tuhan bahwa Dia Immanuel. Kemudian kita akan sebentar lagi kita akan sampai ke akhir ibadah kita. Tema kali ini benar-benar saya pribadi nikmati dan saya alami sendiri, menikmati kesetiaan Tuhan. Tuhan banyak ajarkan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu kalau di masa pandemi ini jangan takut, jangan gentar, walaupun banyak sekali alasan untuk takut atau khawatir gitu, karena memang hari esok tidak kelihatan, hari esok itu tidak pasti dan tidak menentu apa yang terjadi. Tapi apapun itu yang di depan, Tuhan udah hadir di situ, udah ada Tuhan di sana, dan saat kita tiba di hari esok itu, Tuhan udah siap untuk memegang tangan kita untuk menghadapi apapun itu. Apapun itu. Mari kita menyanyikan lagu penutup, sebab Dia hidup pada hari esok. He
persilakan kepada Bapak Pendeta Bimo untuk menutup ibadah ini dalam doa dan juga berkat. Kalian persilakan, Pak. Oke, kita berdoa. Bapak bersyukur jika siang hari Tuhan, kami boleh menikmati semua kebesaran Tuhan dalam ibadah saat ini ya Tuhan Yesus. Sebentar kami berdoa untuk setiap sahabat kami. Berdoa untuk Presiden, seluruh jajaran Tuhan, para pemimpin dari pusat sampai di daerah, baik sipil maupun militer, Tuhan berkati. Bahkan para nakes juga Tuhan yang berjuang di depan, juga untuk Merapi berkati Tuhan, karena mereka garda terdepan kami Tuhan. Kalau mereka sakit, kalau mereka pun mengalami malapetaka, kami percaya Tuhan, Indonesia pun bersedih Tuhan. Tapi kami bersyukur adalah senantiasa Tuhan jagai dan beri hikmat, kesehatan, dan kekuatan bagi mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa biarkan belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa Indonesia, agar kondisi negara segera dipulihkan Tuhan, baik ekonomi, baik juga keamanan Tuhan, baik juga mendatang prokes. Kami berdoa Tuhan sampai di pos-pos negeri Tuhan. Beri kami kesadaran tentang baiknya untuk vaksin, juga baiknya untuk prokes Tuhan, sehingga semuanya boleh sehat, saling menjaga sesama dengan Tuhan. Kami percaya bukan hanya kami menjaga diri kami, tapi kami juga orang-orang kami kasih Tuhan sekitar kami. Untuk rencana sekolah yang tatap muka yang sudah berjalan tanggal 30 kemarin Tuhan, biarkan mereka pun, baik menteri, baik jajaran terkait Tuhan juga beri hikmat, supaya setiap anak-anak pun yang bersekolah, yang onsite ataupun online Tuhan. Saya berdoa semua Tuhan berkati luar biasa. Anak-anak kami tetap menikmati semua kebaikan Tuhan, baik dalam pendidikan mereka, kesehatan mereka, dan bahkan masa depan mereka Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk para pemimpin BPS Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, diberikan hikmat Tuhan untuk memimpin, juga diberikan kesehatan Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Freddy Takaya Tuhan yang ditinggalkan Ibu terkasih Tuhan Yesus. Kayak berdoa senantiasa ada sukacita Tuhan bersama mereka. Betul Tuhan mereka berduka cita, tapi mereka tidak berduka cita berkelanjutan Tuhan. Kayak bersyukur Roh Kudus mengulang satu persatu keluarga mereka Tuhan. Berdoa Tuhan untuk kesembuhan, pemulihan untuk Bapak Monang Sitorus Tuhan, Purna Bakti BPS di Kota Pemenang Siantar, Ibu Destiawati, Ibu Dewi Smaya Marpaum Tuhan, Ibu Haramawanti Marhaini, Ibu Herlina, Ibu Diah, istri Bapak dari Hari Bagindo, seluruh besar Kesuan Doa BPS yang sedang sakit, kami berdoa Tuhan, disampaikan firman-Nya dan disembuhkan mereka dan diluputkan pergaulan kubur. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatas ruang dan waktu. Ketika kami bersepakat doa orang benar besar kuasanya, maka kami berdoa jadi sembuh, jadi tahir, jadi sehat, maka mereka pun dijamah di lawa Tuhan siang hari ini. Berdoa untuk setiap nama-nama yang sudah dimunculkan Tuhan yang berulang tahun pada pekan ini, Bapa beri mereka hikmat, beri mereka penyertaan Tuhan sepanjang usia baru ini. Mereka tidak sakit, ada pembelian Tuhan setiap hari baru Tuhan. Mereka boleh melihat Tuhan, bahkan hidup mereka pun boleh dapat dinikmati Tuhan setiap hari Tuhan Yesus. Berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan hari Tuhan, biarkan apa yang kami tabur untuk kebenaran Tuhan, kami percaya semuanya telah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, siang hari ini buka timu depan Tuhan, angkat tangan di depan Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa siang hari ini. Pulang dan terimalah berkat dan Abraham Alisa Kalayaku. Cinta manis daripada Tuhan Yesus Kristus, penyalahnya manis yang intim, yang erat, yang mesra dengan Roh Kudus, menjadikan kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, bahkan apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai siang hari sampai maranatha, Tuhan jemput kita. Sama-sama kita katakan, amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilakan untuk saat teduh sejenak.
Shalom, puji Tuhan ibadah kita telah selesai. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta Bimo, terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman dari BPS seluruh Indonesia yang mau meluangkan waktu untuk beribadah siang hari ini. Semoga setelah ibadah ini kita punya semangat baru lagi, kita semakin dikuatkan lagi. Jadi mau pekerjaan sebanyak apapun, masalah sebanyak apapun, kita yakin ntar ada Tuhan kok yang pegang. Dan jangan takut, jangan gentar, karena hari besok mau bagaimanapun tuh situasinya, Tuhan udah ada di sana kok. Dia udah di sana nampung kita, dan kita pasti dikuatkan. Shalom, salam sehat selalu. Sampai ketemu di ibadah persekutuan doa BPS Jumat depan. Selamat siang Bapak Ibu. Makasih Mbak Raisa. Makasih. Siang. Shalom. Salam. Pendeta Bimo, terima kasih. Iya. Good left. Terima kasih.